Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Ipeh. Alhamdulillah mah Damang. Pengen apa? Pengen cerai. Pengen cerai teman Ipeh mah. Oh, soalnya terus udah nggak kenapa? dinafkain sama suaminya. Cuma dia bingung cerai apa enggak ya gitu. Karena dia sebenarnya masih sayang. Cuman sebenarnya udah nggak bisa gitu, udah nggak betah. Sayang sama keluarganya yang sudah dibangun, sudah Iya. dibina. Nggak ada ya kan? anaknya juga. Nggak ada anaknya juga. Tapi kalau diteruskan juga yang ada rumah tangga bukan mau manfaat, malah Jadi makan kayak buah mudaratnya. si malakama ya. Ya, itu dia mah. Nggak dimakan bapak mati, dimakan ibu mati. Jadi di mana? Ya jual aja. Kunaon. Jadi inilah seperti kayak kita bernama dilematis. Seperti Nah. kayak ini bercerai ini adalah ini sebenarnya jawaban Atau pilihan. jadi pilihan seperti itu gitu, Oke. Ma. Maunya kemana kita gitu? Betul, Mas. Oke. Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bercerai Pilihan atau jawaban? pilihan atau jawaban. Kita lihat dulu. Orang bercerai karena menikah kan? Iya. Apa sih tujuan pernikahan kata Al-Quran? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda kekuasaan Allah ajakan buat kalian nih laki-laki, istri kalian dari jenis kalian sendiri. Buat apa orang menikah? Biar sakinah, tenang tentram. Mawadah warahmah, perasaan kasih dan sayang. Ini tanda bagi orang yang berpikir. Tujuan pernikahan kata Allah, biar tenang tentram, biar mendapatkan perasaan kasih, perasaan sayang dari pasangan mereka. Nah, tujuan pernikahan. Makanya kalau orang mau menikah, doain ya biar rumah tangga saya sakinah, mawadah warahmah. Amin. Ngomong mah gampang, Ngomong mah gampang. prakteknya susah. Hese. Yang namanya orang menikah berbulan madu. Yang namanya bulan lama apa sebentar? Sebentar, Ma. Bentar mah. Pernahkah kalian mendengar itu orang menikah bertahun madu? Belum. Belum. Ma. Cuman beberapa bulan kesananya mah. Kenapa? Punten dalam tanda kutip, aslinya kelihatan. Waktu pacaran pakai baju paling bagus. Udah menikah kaos oblong doang, macerna Hawaii. Bener, Ma. Waktu pacaran keren, bedakan. Udah menikah daster doang. Nah, betul. Waktu menikah mesra, kalau ngomong udah menikah asal goblek. Masya Allah, yang aslinya pada keluar tidak sedikit. Orang begitu menikah 2 bulan, 3 bulan, mereka curhat. Ya Allah, nggak sangka kok tega-teganya dia ngomong begitu. Padahal aslinya memang begitu. Ya, jadi mereka tutupi biasanya. Kenapa? Gara-gara cinta. Nah, sekarang orang berumah tangga pengen sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ini dunia. Mama tanya kalian semua. Siapa yang dalam kalian mengarungi rumah tangga 10 tahun, 15 tahun? Pernahkah kalian suami istri ribut berantem? Oh. Pernah mah. Pernah. Sering, Ma. Lu sotoy banget gaya ngomong lu, kirain gue bener loh. Normal. Masya Allah luar biasa. Yang namanya ribut suami istri, ada orang bilang, kalau suami istri berantem itu bumbu dalam rumah tangga. Tuh. Kalau kita bikin masakan, bumbunya pas, enak nggak? Enak, Ma. Enak. Kalau berantemnya pas. Kalau berantemnya pas. Kalau kebanyakan bumbu, kebanyakan berantem, enak nggak? Nggak enak, Ma. Mah. Tuh. Makanya bohong yang nggak pernah berantem. Masya Allah, itu pasti. Cuman jangan kebanyakan, ada porsinya. Kalau ada kesalahan istrinya, ngomong. Suaminya salah, ngomong. Kalau nggak salah, diomongin. Kesel nggak? Kesel lah, Ma. Makanya. Jadi gini, ada orang rumah tangga, tadi kayak teman Ipah bilang, nggak dibiayain tapi mikirin anak. Kalau diterusin rumah tangga, laki gue kebluk banget. Males, nggak mau kerja, deblah-debloh. Kalau orang Ciamis bilang, tahu nggak namanya deblah-debloh? Nggak tahu, Ma. Deblah-debloh. Nih ya,
Di Ciamis itu banyak istilah. Iya, Ma. Tuh suaminya kebluk hardolin. Deblah-debloh. Deblah-debloh itu tidur, bangun, makan, jalan, tidur deui, makan deui. Nah itu catat deblah-debloh. Deblah-debloh. Saya tanya kamu sebagai istri, kalau kamu punya suami deblah-debloh, mau apa tidak? Tidak, mah. Tuh kan? Iya. Nggak betah. Sekarang. Ada doble. Tadi yang teman Ipah bilang, suaminya deblah-debloh, nggak biayain, nggak apa. Bininya yang sungsang sumbel. Jadi bingung, mendingan mundur, mendingan maju. Mundur adalah minta cerai, maju itu meneruskan. Semuanya ada plus minus. Minusnya. Saran saya ambil 2 kertas. Belah. Maju, mundur. Plus minusnya mana? Jadi ini satu kertas maju diterusin belah 2. Plus minusnya minus. mana? Mundur belah 2. Plus minus. Mana yang paling banyak plusnya itu yang Anda ambil. Iya betul. Semuanya menanggung resiko. Punten. Kalau diterusin suami yang debelah-debloh makan hati. Kesel tiap hari, mana kelihatan, mana bareng serumah. Aduh, lama-lama bisa sakit kita. Duh, mikirin dia. Makan doyan, kerja enggak. Jalan, balik deui, tidur deui. Capek kan? Capek, Ma. Nah, sekarang. Kalau kita mundur, tadi kata Beduk. Anak-anak gimana ya? Status saya bagaimana? Saran saya, kalau anak makan amanat dari Allah. Titipan dari Allah. Bagaimana mana yang terbaik buat diri kita. Kita manusia, laki-laki, perempuan punya hak untuk menikmati hidup. Tujuan pernikahan untuk sakinah. Kalau itu tidak diperoleh, kita punya hak. Makanya kaum laki-laki ketika habis menikah, dia mengucapkan talik talak. Kalau saya diberikan apakah 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya menyakiti istri saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya diberikan apakah batin 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Artinya, kalau apa yang dibacakan suami tadi sudah ada dalam diri suami, maka perempuan berhak untuk gugat cerai. Cuman dilematis. Maju gimana? Mundur gimana? Saran saya, kalau soal anak mah ada Allah. Tapi apapun yang terjadi, kita punya hak. Apalagi suami nganggur, terus-terus kamu bekerja. Apalagi suaminya galak, KDRT, kita punya hak. Berapa lama lagi usia kita, sementara anak-anak segidein. Silahkan Anda sembahyang istikharah, mohon sama Allah, ya Allah. Kalau memang suami ini baik buat saya, keluarga saya, agama saya, masa depan saya, akhirat saya, jadikan dia orang baik, ya Allah. Biar dia mau bekerja, mencari uang, biar menyayangi istrinya, anak-anak dan keluarga. Tapi kalau dia buruk untuk diriku, untuk keluargaku, untuk masa depanku, untuk akhiratku, jauhkan dia, minta sama Allah petunjuk. Tuh istikharah. Jadi semuanya sekali lagi ada plus minus. Plusnya apa, minusnya apa. Cuman maaf, ada juga orang yang dia dicari status. Kalau saya mundur minta cerai jadi janda, apa hina jadi janda? Tidak. Jadi jangan merasa hina kalau kita jadi janda. Kenapa? Karena yang salahnya suaminya. Makanya salah kalau ada anak laki-laki mau menikah dengan seorang janda, emaknya marah, itu salah. Kenapa dia jadi janda? Dia yang salah apa suaminya? Tuh jangan digampangin janda karena banyak janda yang berkualitas, banyak perawan yang nyebelin. Betul. Ya udah, setelah ini coba kita kasih lagi. Tetaplah bersama kami di rumah Mama.